Perlu diingat, ini jika Bapak Ibu membangun kamar atau rumah-rumah kontrakan atau kos, diupayakan siapkan satu stop kran di setiap unit. Jadi jika ada trouble di Selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan Rumah Instan Indonesia. Kita jumpa lagi di channel YouTube ini yang akan membahas beberapa material dan metode konstruksi bagaimana kita akan membangun rumah atau mungkin kantor atau tempat usaha dengan konsep prefabrikasi. Pada sore hari ini kita berada di salah satu lokasi yang sedang dibangun untuk unit-unit kos. Bagaimana update-nya seperti yang pernah kita review di video yang lalu? Yuk kita lihat sore hari ini. Ini kita lihat untuk posisi lantai 2. Seperti yang pernah kita review di video yang lalu, lantai di lokasi ini menggunakan lantai instan tanpa cor dengan material papan semen atau floorboard. Ini tampilannya yang sebelum di finishing. Ini kita lihat di video yang lalu juga sudah pernah kita review bagaimana membangun unit kos dengan panel struktur rumah instan jenis Risa berukuran 3 x 4,5, di mana kita mengkombinasikan unit modul 3x3 dengan rangka besi di bagian 1,5 bagian belakang. Ini kita sudah lihat, sudah terfinishing seperti ini. Ini sudah terfinishing. Ini adalah rangka modular Risa 3x3. Lantas di bagian sana ini adalah extensionnya yang 1,5 meter. Ini untuk area kamar mandi. Kita lihat. Nah, ini adalah tampilan kamar mandinya. Sudah selesai dipasang keramik dinding. Ini bagian atasnya juga. Ini sudah terplester dan aci. Lantas itu untuk posisi shower ini disiapkan untuk tempat sabun atau shampoo. Lantas ini adalah lantai keramik kamar mandinya. Sebelum dipasang keramik seperti ini sudah dilapisi dengan waterproofing. Jadi jika kita lihat di bagian luar ini adalah material lantai instan papan semen seperti ini. Sama material lantai juga yang kamar mandi seperti ini. Persis. Bedanya hanya sebelum dipasang keramik ini kita lapisi dulu dengan waterproofing. Lantas sesuai standar pemasangan untuk papan semen ini dipasang ram kawat atau ram ayam kalau istilahnya di toko-toko material. Setelah itu baru dipasang keramik seperti ini. Ini tampilan kamar mandinya. Ini sedang diselesaikan bagian atasnya. Ini adalah saluran-saluran air. Semua masuk dari jalur atas. Lantas bagian ini direncanakan untuk area dapur. Seperti ini. Ini tampilan satu unitnya. Lantas ini adalah unit bagian depan yang menggabungkan antara struktur rumah Risa di lantai 1 dengan struktur instan jenis Domus di lantai 2. Ini kita lihat karena masih belum terfinishing, ini masih berupa rangka-rangka. Nanti kita akan review juga bagaimana teknik memfinishing ini tanpa plester aci. Di sini akan kita aplikasikan dengan teknik stick on wall. Nantikan reviewnya di channel YouTube ini bagaimana memfinishing dinding bata ringan dengan rumah instan jenis Domus ini dengan metode stick on wall system. Tanpa plester, tanpa aci. Ini kita lihat unit keduanya bagian depan seperti ini. Ini juga masih dalam proses persiapan untuk kamar mandinya.
Ini cara memasang shower. Bagian ini adalah untuk pipa saluran air dingin, lantas ini adalah saluran air panas dari water heater. Di sini kita akan gunakan water heater listrik. Ini kita lihat bagaimana jalur air di bagian atas jika Bapak Ibu dan rekan-rekan menggunakan rangka instan jenis Dombus. Jadi kita lihat di bagian sini ini adalah jalur induk. Ini kita gunakan pipa 1 in. Lantas bagian sini ini yang kita lihat ini adalah rangka Domusnya. Diupayakan rangka Domus ini tidak terpotong. Jadi dari bagian atas pipa 1 in turun ke bawah, kita gunakan, kalau umum bilang ini soket atau plug sock atau V-sock gitu ya, dari ukuran 1 in ke setengah in seperti ini. Lantas turun ke bagian bawah air bersih, ini untuk wastafel. Tujuannya adalah dengan memperkecil diameter, pada saat akan menuju keran diharapkan air akan terbagi dengan merata atau istilahnya cukup kencang, jadi tidak lemah dari bagian atasnya. Lantas di bagian setiap unit yang perlu diingat, ini jika Bapak Ibu membangun kamar atau rumah-rumah kontrakan atau kos, diupayakan siapkan satu stop kran di setiap unit. Jadi jika ada trouble di saluran air satu unit, ini kita bisa matikan satu stop kran itu di bagian unit yang trouble untuk diperbaiki, sehingga tidak mengganggu kenyamanan dan servis di bagian unit yang lainnya. Seperti ini penampakannya. Ini jalur-jalur listrik atau ME. Untuk pemasangan jalur listrik atau ME, kita gunakan pipa conduit. Pipa conduit ini ukuran 20 mili. Di dalamnya dimasukkan kabel seperti ini. Tujuannya adalah untuk pengaman agar kabel tidak langsung connect ke dinding. Disarankan untuk pemasangan kabel jalur-jalur ME ini menggunakan pipa listrik kalau di bahasa umumnya, atau sering juga disebut sebagai pipa conduit. Yang digunakan di sini ukuran 20 mili. Ukuran 20 mili ini cukup lengkap aksesorisnya, dari mulai soket sambungannya sampai ke ukuran X-dus atau T-dusnya. Ini di sini agak gelap. Salah satu rekan tim Rumah Instan sudah mulai melakukan pemasangan plafon seperti ini. Ini kita lihat sama ukurannya. Ukuran modularisa sesuai SNI ini adalah 3 meter kali 3. Demikian update informasi dari lokasi pekerjaan kita, pembangunan unit-unit kamar-kamar kos di Kota Bandung. Bagaimana nanti progres dari pekerjaan di lokasi ini? Tetap ikuti di channel YouTube ini. Salam sehat, sukses, dan sejahtera selalu bagi Bapak Ibu dan keluarga. Salam.